Shalom, saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam acara Firman Tuhan. Kita akan mulai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat kembali membahas Firman Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kami, urapi kami semua yang mendengarkan, dan juga urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah belajar dari Esther dan Mordekai. Kita baca dulu Roma pasal 15 ayat 4. Roma pasal 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kita segala sesuatu yang ditulis itu supaya kita belajar, supaya kita tekun, memperoleh ketekunan dari kitab suci. Nah, saudaraku, hari ini kita bicarakan tentang Esther dan Mordekai. Esther itu nama Persia sebenarnya, artinya star atau bintang. Bahasa Ibrani dari Esther, nama Ibrani adalah Hadassah, yang artinya dihiasi dengan keindahan. Esther itu cantik di luar secara fisik dan cantik di dalam, inner beauty. Mordekai, nama Ibrani itu artinya warrior, artinya pejuang. Bahkan secara bahasa Persia, kata yang sama itu artinya dipersembahkan kepada dewa Babilonia Marduk, yaitu Marduk, karena namanya Mordekai. Dia berasal dari suku Benyamin, lahir di Iran. Nama lengkap Mordekai adalah Mordekai Bishan. Dia mengangkat Esther yang adalah saudara sepupunya menjadi anaknya karena Esther yatim piatu. Kemudian ada Raja Ahasveros, Raja Media dan Persia, putra Raja Darius pertama. Ditulis di kitab Ezra, Daniel, Hagai. Kerajaannya besar, mencakup 127 provinsi, yaitu kerajaan terbesar yang pernah ada, yaitu dia meliputi Turki, Irak, Iran, Pakistan, Jordania, Lebanon, Israel, Mesir, Sudan, Libya, dan Arab Saudi. Saudara bayangkan bahwa itu satu daerah besar, sehingga waktu rencana untuk menghabisi Israel, orang-orang Yahudi itu di seluruh daerah ini. Saudara bayangkan kalau sampai itu terjadi, tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi, karena termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, saudaraku, mari kita belajar dari kitab Esther ini. Apa yang kita pelajari? Yang pertama tentang Esther, yaitu kita baca dulu di dalam Esther 2 ayat 7 sampai 9. Mordekai itu pengasuh Hadassah, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu berbapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai,
Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Nah, saudaraku, Ester terus memperoleh perkenanan di mata orang yang melihatnya. Ester itu cantik di dalam secara fisik dan cantik di dalam secara inner beauty dan cantik di luar. Ester menyenangkan hati semua orang. Ester 2 ayat 9 tadi kita baca. Hegai, penjaga para perempuan, itu sangat menyenangkan melihat Ester. Di dalam Ester 2:15, semua orang yang melihat itu menyenangkan hati orang-orang. Lalu Ester 2 ayat 17, sampai raja pun, Raja Ahasveros itu senang melihat Ester. Nah, saudaraku, kita belajar apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang-orang sekitar kita. Apakah kita ini cantik di luar, cantik di dalam? Nah, saudaraku, karena Allah punya rencana untuk mempercantik kita di dalam. Dan otomatis kalau di dalam cantik, di luar akan cantik. Nah, saudaraku, Yesus berkata kepada orang Farisi. Orang Farisi dia melakukan semua kegiatan-kegiatan agamawi. Tetapi apa kata Yesus? Kamu seperti kubur yang di luarnya dibuat begitu bagus, tetapi di dalamnya tulang-tulang orang mati. Berarti di luar dipoles begitu rupa, dibuat begitu megah, begitu cantik. Karena banyak kuburan juga bagus-bagus, tetapi di dalam itu tulang-tulang orang mati. Nah, saudaraku, mari kita lihat diri kita. Karena Tuhan punya rencana untuk mengerjakan kita. Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan masukkan kita dalam proses. Proses untuk membuat kita lebih bersinar, membuat kita lebih bercahaya. Coba kita baca dulu proses yang dialami oleh Ester. Ester 2 ayat 12 dan 13. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Nah, saudaraku, ada proses yang dialami selama 12 bulan. 6 bulan dia dipakaikan mur. Saudara tahu mur itu adalah balsam untuk membalsamin mayat. Sebenarnya mur. Jadi berarti waktu itu kita juga akan mengalami proses itu adalah mematikan diri kita. Mematikan aku, mematikan kehendakku. Karena kalau sampai kehendak kita yang dimatikan, maka kita akan bercahaya. Kita akan menjadi sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, coba kita baca lagi 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15.
2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita adalah bau harum Kristus. Tetapi kita harus diproses. Ada satu alat untuk mematikan kita. Ada proses yang mematikan akunya. Supaya kita bisa berkata, aku telah tersalib bersama Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sampai kita bisa berkata begitu. Nah saudaraku, kita belajar dari Esther. Karena Esther 6 bulan sesudah mur itu diberi, barulah diberi wangi-wangian. Setelah mati akunya, baru bau harum Kristus itu akan keluar dari hidup kita. Yang kedua, Esther bergantung penuh pada Tuhan. Kita baca di dalam Esther pasal 4 ayat 11b dulu. Ayat 11b. Bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Itu 11b, 15 sampai 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, Esther sangat bergantung pada Tuhan. Sampai dia mengatakan bahwa semua puasa untuk dia. Karena dia akan melanggar peraturan dari raja. Karena peraturan raja tadi kita baca. Siapa yang menghadap raja tanpa disuruh, itu hukumannya mati. Kecuali raja mengacungkan tongkatnya, tongkat emasnya. Nah saudaraku, Esther, dia berani, dia menghadap raja. Dia berani lakukan. Karena dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dia begitu bertekad sampai dia katakan, jikalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah saudaraku, kita baca Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, Allah, tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepada Allah, kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Nah saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Yeremia berkata, Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, itu kalau berharap pada Tuhan, kalau mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, kita lihat yang ketiga dari Esther ini. Esther memiliki hikmat dari Tuhan. Saudaraku, yang pertama adalah Esther tidak memberitahu kebangsaannya. Saudara tahu tadi saya telah beberkan betapa besar daerah kekuasaan Ahasveros. Itu Israel pun masuk di dalamnya. Mulai dari Turki, Irak, Iran, sampai Lebanon, Pakistan, Jordania, Israel, Mesir, Libya, Arab Saudi. Saudaraku, jadi kalau sampai orang Israel terbunuh semua, karena perintah itu perintah raja. Kalau sampai terbunuh, Israel tidak ada lagi di muka bumi. Saudaraku, tetapi hikmat dari Tuhan, itu Esther bisa berhikmat dari Tuhan. Dia tidak memberitahu kebangsaannya. Saudaraku, itu rencana Tuhan. Dia tidak kasih tahu. Yang kedua, waktu Esther menghadap raja, Esther tidak buru-buru kasih tahu raja, ada masalah ini, ada masalah. Tidak. Tapi Esther 2 kali mengundang raja dan Haman untuk hadir. Dia bikin makan-makan, dia bikin pesta. Hadir 2 kali. Baru kali yang kedua dia mengatakannya. Tapi dia katakan juga kalau kita baca dengan hikmat. Dia berkata bahwa bangsaku akan dibunuh. Saudaraku, iman Esther itu lebih kuat daripada rasa takutnya. Karena yang dihadapi adalah mati, kematian. Saudaraku, itu yang dihadapi. Tetapi rasa takut itu kecil, tetapi iman yang besar. Dia sangat berserah kepada Tuhan. Dan juga dia berhikmat, dia mengikuti tuntunan Tuhan. Karena dia berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kita belajar dari Mordekai. Mordekai itu tahu Kairos. Mordekai tahu waktu Tuhan. Saudaraku, Mordekai mengikuti tuntunan Tuhan waktu dia membawa Esther ke istana. Saudaraku, Israel, mereka tidak mau menikah dengan orang kafir. Tidak mau, karena itu melanggar perintah Tuhan. Tapi mengapa Mordekai membawa Esther masuk untuk menikah dengan raja? Kalau bukan Tuhan yang suruh. Sama seperti waktu Petrus harus pergi ke Kornelius. Itu menurut Israel tidak bisa. Karena mereka tidak boleh beramah-ramahan dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang bukan menyembah Tuhan. Tetapi kenapa waktu itu Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus? Semua binatang-binatang yang haram. Lalu berkata, makanlah. Tuhan menuntun. Begitu juga Tuhan menuntun Mordekai untuk membawa Esther kepada raja yang orang kafir. Nah, saudaraku, kenapa? Karena dia tahu, dia peka kepada waktunya Tuhan. Waktu Esther keberatan untuk menghadap raja karena peraturan raja, apa kata
Mordekai, untuk maksud inilah kamu ada di dalam istana. Untuk maksud inilah kamu ada di dalam istana. Saudaraku, waktu ini adalah Kairos. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Ada 3 macam waktu. Yang pertama adalah Kronos. Kronos itu waktu yang biasa yang kita jalani waktu-waktu ini, waktu hidup kita ini, itu Kronos. Lalu waktu yang kedua adalah Aion. Itu waktu tanpa batas, yaitu mulai dari penciptaan sampai Yesus datang kedua kali. Yang amat lama sekali. Dan yang ketiga adalah waktu Kairos. Waktu Kairos adalah waktu yang Tuhan beri kepada kita. Itu kesempatan yang diberi Tuhan. Dan kalau itu lewat, itu tidak bisa kembali lagi. Itu Kairos. Dan ini, kesempatan ini Tuhan berikan kepada Mordekai dan Esther. Dan Mordekai menangkap Kairos dari Tuhan. Lalu yang kedua, Mordekai yang menyuruh Esther tidak boleh memberitahu kebangsaan. Saudaraku, karena itu nanti menjadi alat untuk menjebak Haman. Saudaraku, Esther dia tahu, dia ikut. Lalu Mordekai mendengar ada rencana Bigtan dan Teresi untuk membunuh raja. Dan Mordekai tahu rencana Bigtan dan Teresi untuk membunuh raja. Dan Mordekai melaporkannya kepada Esther. Lalu Esther melaporkan kepada raja atas nama Mordekai. Dan itu dipakai Tuhan pada hari Mordekai akan digantung. Pada hari itu malamnya raja gak bisa tidur. Tuhan buat raja gak bisa tidur. Lalu kemudian raja suruh mengambil catatan sejarah. Saudaraku, raja ini berperang terus. Raja ini baru saja menaklukkan Mesir. Dan raja ini begitu dibuka sejarah, kitab sejarah, yang dia lihat hanya satu. Ada banyak peristiwa, tapi dia lihat hanya satu. Yaitu peristiwa Mordekai menyelamatkan dia dari pembunuhan Bigtan dan Teresi. Saudaraku, ini juga jalan-jalan Tuhan. Sehingga Mordekai dipermuliakan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, mengapa? Karena Mordekai tahu kairosnya Tuhan. Apakah kita tahu kairos Tuhan dalam hidup kita? Apakah ada kairos Tuhan? Ada. Buat kita. Tapi apakah kita tangkap kairos Tuhan itu? Sehingga kita memberikan respon yang sangat tepat pada waktu kesempatan itu datang. Karena kalau kesempatan itu pergi, dia gak kembali lagi. Nah, saudaraku, yang kedua dari Mordekai. Mordekai tidak mau sujud di hadapan Haman. Karena dia hanya mau sujud di hadapan Tuhan. Dia sangat serius dengan Tuhan. Sampai-sampai waktu dia berkabung, dia berduka, dia menangis. Dia memakai baju perkabungan. Dia taruh abu di kepalanya. Lalu kemudian dia berkeliling kota. Dan berteriak-teriak keliling kota, dia berdoa. Saudaraku, yang dia lakukan adalah Jericho Mars. Saudaraku, Mordekai punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Pada waktu Esther menolak, Mordekai berkata bahwa, kita baca itu dalam Esther pasal 4. Esther pasal 4 ayat 13 dan 14.
Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dan saudaraku, perkataan Mordekai ada menunjukkan iman yang kokoh kepada Tuhan. Karena dia percaya Ester gak mau bergerak. Tuhan kirim orang lain yang akan menyelamatkan Israel. Saudaraku, Mordekai, mengapa dia menangis sampai dia lakukan itu, berkeliling-keliling kota Susan. Dia keliling, dia menangis, dia berdoa. Karena dia tahu punah satu bangsa Yahudi. Dia tahu rencana Allah untuk Israel, rencana Allah untuk bangsa Yahudi dengan kedatangan Mesias itu pun mau dihambat oleh iblis. Dia berdoa dan dia percaya Tuhan akan memberikan kelepasan. Walaupun Ester tidak mau, tetapi orang lain akan dikirim Tuhan. Itu dia percaya. Nah, saudaraku, bagi orang Yahudi, kata dia, akan ada pertolongan Tuhan dan kelepasan. Mungkin justru karena ini kamu ada di istana. Saudaraku, kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan menjawab. Itu janji Tuhan. Lalu kita lihat lagi bahwa saudaraku, Ester dan Mordekai ini mereka bersama, mereka berdua sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan pakai. Tahukah saudara, Tuhan mau pakai saudara pada saat ini di mana kita hidup saat ini. Sebab itu kita harus mendekat kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita akan merubah keadaan. Bersama Tuhan. Ester dan Mordekai dipakai Tuhan merubah keadaan. Harusnya seluruh Israel itu punah. Sehingga mereka pada waktu kelepasan jadi raja memberikan kepada Mordekai cincin raja yang diambil dari Haman. Lalu Mordekai menulis surat kepada 127 provinsi bahwa semua orang Yahudi boleh fight, boleh melawan tentara-tentara ataupun orang-orang dari pemerintah untuk membela dirinya, dan boleh merampas harta bendanya, boleh membunuh laki-laki dan perempuan, anak-anak, tetapi mereka tidak merampas harta benda.
Saudaraku, kelepasan terjadi di seluruh area di bawah jajahan Ahasverus. Saudaraku, sebab itu maka mereka merayakan hari raya Purim pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 13 dan 14 dari bulan yang ditentukan. Saudaraku, Purim itu artinya undian, karena tanggal itu diambil dengan undi oleh Haman, maka mereka mengatakan hari raya Purim. Saudaraku, sampai hari ini Israel merayakannya, kelepasan itu. Nah, Tuhan bersama dengan kita mau merubah keadaan, yang pertama. Yang kedua, Allah kita sungguh luar biasa. Dia membalikkan semua keadaan. Haman mau menggantung Mordekai. Haman harus bawa Mordekai keliling kota, memakai mahkota raja, pakaian raja, dengan kereta raja, dan berteriak, inilah orang yang dihormati oleh raja. Haman harus lakukan. Tuhan buat dia itu terbalik. Dan juga tiang gantungan untuk Mordekai itu Haman yang digantung di situ. Tuhan hebat. Tuhan balikan semua. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari satu kematian, punah seluruh bangsa. Lalu yang ketiga, kita belajar bahwa bersandar penuh pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, tidak sia-sia. Mari kita belajar ini, bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Dia bisa melakukan sesuatu yang kelihatan sulit sekalipun, dia bisa lakukan. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar kami belajar Tuhan dari Esther dan Mordekai. Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau memancarkan bau harum Kristus. Tapi biar kami setia kepada Tuhan pada waktu Tuhan memproses kami. Untuk mematikan daging kami, mematikan karakter-karakter duniawi kami. Tuhan, biar supaya kami bisa hidup untuk Kristus dan tidak hidup untuk diri kami lagi. Biar kami dapat sama seperti firman Tuhan berkata, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Tuhan, bentuklah kami. Kami berdoa supaya kami bersandar penuh pada Tuhan, supaya kami mengandalkan Tuhan setiap hari. Kami berdoa supaya kami tahu menangkap kairos dari Tuhan, supaya kami hidup menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, inilah kami, pakailah kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk dokter-dokter dan perawat. Tuhan memberkati mereka, berikan imunitas yang tinggi. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka, orang-orang yang kena COVID. Tuhan, sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, memberkati mereka dan biar mereka dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang dapat gaji hanya separuh atau 70%. Tuhan, memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Indonesia bebas dari COVID-19 ini. Kami berdoa supaya pemerintah kami mendapat hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya ekonomi Indonesia bangkit kembali. Yang kami serahkan seluruh hidup kami, semua jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita
buka di dalam Yohanes 1 Korintus tentang kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Karena barang siapa yang minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sebab itu kita menguji diri kita, apakah kita layak untuk makan roti dan minum anggur. Kita ambil roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus ini. Saudaraku, kita angkat roti ini tinggi-tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kita bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila kau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.